Gambar tersebut menunjukkan alat penitik yang digunakan dalam pekerjaan logam untuk membuat tanda titik awal atau lubang kecil sebelum proses pengeboran dimulai. Di sebelah kanan terdapat gambar detail ujung penitik yang menunjukkan sudut ujung yang berbeda, yaitu 90 derajat dan 60 derajat. Penitik dengan sudut 90 derajat digunakan untuk logam keras karena ujungnya lebih tumpul dan tidak mudah rusak. Penitik dengan sudut 60 derajat digunakan untuk logam lunak karena ujungnya lebih runcing sehingga bisa membuat tanda yang lebih dalam. Gambar tersebut menunjukkan macam-macam penggores, yaitu alat yang digunakan untuk membuat garis atau tanda pada permukaan logam sebelum dilakukan pemotongan atau pengeboran. Bentuk-bentuk penggores yang tampak pada gambar memiliki fungsi sama, tetapi desain dan bentuk ujungnya berbeda tergantung kebutuhan. 1. Penggores lurus digunakan untuk membuat garis lurus di permukaan logam yang datar. 2. Penggores bengkok atau sudut L digunakan untuk menjangkau atau menggores bagian yang sulit dijangkau seperti sudut atau celah sempit. 3. Penggores kombinasi memiliki bentuk ganda agar bisa digunakan dalam dua posisi berbeda. Gambar tersebut menunjukkan mistar baja, yaitu alat ukur yang terbuat dari logam tipis seperti baja tahan karat. Fungsinya untuk mengukur panjang atau jarak lurus pada benda kerja, serta digunakan sebagai alat bantu saat membuat garis lurus ketika menggambar atau menandai logam. Ciri-cirinya terbuat dari baja yang kuat, tidak mudah bengkok dan tahan lama. Biasanya panjangnya antara 150 mm hingga 1000 mm. Ujungnya terdapat lubang untuk menggantung atau menyimpannya, yaitu alat ukur yang berbentuk pita panjang dan lentur yang bisa digulung. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur panjang, lebar, atau keliling benda, terutama yang tidak rata atau melengkung, seperti tubuh manusia, kain, pipa, dan permukaan benda kerja. Gambar tersebut menunjukkan alat mistar lipat, yaitu alat ukur panjang yang terbuat dari beberapa batang penggaris pendek yang dapat dilipat menjadi satu. Fungsinya yaitu untuk mengukur panjang atau jarak pada benda kerja, terutama di bidang pertukangan kayu, bangunan, dan teknik. Gambar tersebut menunjukkan alat jangka sorong, yaitu alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Bagian-bagian utama jangka sorong. 1. Rahang luar. Fungsinya untuk mengukur diameter luar atau panjang benda. 2. Rahang dalam. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam, misalnya lubang pipa. 3. Batang pengukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang atau celah. 4. Skala utama dan skala nonius untuk membaca hasil pengukuran dengan ketelitian tinggi. 5. Skrup pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang agar tidak bergeser saat pengukuran. Gambar tersebut adalah penyiku, yaitu alat yang digunakan untuk memeriksa kesikuan suatu benda setelah benda itu dikerjakan. Penyiku dapat digunakan untuk melihat kelurusan benda dengan penggunaan bagian dalam penyiku. Penyiku mempunyai sudut siku 90 derajat. Cara menggunakan penyiku dengan menempelkan penyiku pada sisi benda kerja dan digeser perlahan-lahan sampai rapat di kedua sisinya. Gambar tersebut menunjukkan alat yaitu palu pen, berguna untuk memukul paku atau benda kerja yang lain. Palu pen terdiri dari dua buah sisi, yang mana bagian depan itu rata dan satu sisinya berbentuk cakar. Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja, sedangkan yang cakar berfungsi untuk mencabut paku. Gambar tersebut menunjukkan palu konde,
yaitu alat yang terbuat dari bahan logam atau baja, terdiri dari dua bagian yang berbeda. Satu sisi mempunyai permukaan rata untuk memukul benda seperti paku, dan sisi yang lain berbentuk bulat, berguna untuk membentuk atau memadatkan benda kerja yang cekung. Gambar tersebut menunjukkan palu terak, disebut juga palu las, yang mempunyai dua sisi yang fungsinya dan bentuk yang berbeda. Ujung yang pertama berbentuk rata, berfungsi untuk memukul benda dengan permukaan rata, sedangkan bagian satunya berbentuk pipih yang berguna untuk membuang rigi-rigi atau membersihkan terak-terak hasil pengelasan. Gambar tersebut adalah palu plastik, yaitu alat yang terbuat dari plastik, digunakan untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuannya yaitu supaya benda kerja tidak tergores atau pecah. Gambar tersebut menunjukkan alat pemegang benda, yaitu ragum. Ragum adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipotong, dipukul atau dipahat dan dibengkokkan. Ragum lebih dikenal dengan nama tanggem. Ragum terdiri dari beberapa bagian, yaitu rahang atau mulut, slide, handle, skru, bodi, dan alas. Gambar tersebut menunjukkan alat yaitu klem, yaitu alat perkakas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja berbentuk huruf U. Berfungsi untuk pekerjaan agar benda kerja yang dijepit tidak berubah posisinya, sehingga posisi benda benar-benar presisi dan kuat. Gambar tersebut menunjukkan beberapa contoh gergaji tangan. Gergaji tangan merupakan alat yang berfungsi untuk memotong atau mengurangi tebal dari benda kerja yang telah diukur. Gergaji tangan terdiri dari dua bagian, yaitu sengkang dan daun gergaji. Daun gergaji digunakan untuk tempat pegangan pada kita untuk menggergaji, sedangkan sengkang berfungsi untuk mengancing atau mengunci gergaji yang akan dipasang dengan cara memutar sengkang ke kanan. Gambar tersebut menunjukkan gergaji kayu dan gergaji besi. Gambar tersebut menunjukkan alat yaitu mesin gerinda tangan, adalah alat yang digunakan untuk memotong benda kerja dan merapikan permukaan benda kerja yang memakai sumber listrik. Dengan proses ini, permukaan benda akan lebih halus, rapi, rata, dan bersih. Gambar tersebut menunjukkan alat pengerut atau kikir. Alat pengerut adalah alat yang digunakan untuk mengerut benda kerja. Macam-macam kikir dan kegunaannya. 1. Kikir datar, digunakan untuk mendapatkan pengikiran yang rata. 2. Kikir segitiga, digunakan untuk mengikir bagian dalam benda kerja yang berlubang dengan sudut 90 derajat. 3. Kikir bujur sangkar, digunakan untuk merapikan alur celah yang terbentuk segi empat pada benda kerja. 4. Kikir bulat, digunakan untuk membuat cekungan dan juga untuk memperluas cekungan benda kerja. 5. Kikir setengah bulat, digunakan untuk mengikir lengkungan bagian dalam benda kerja. Gambar tersebut menunjukkan mesin bor tangan. Mesin bor merupakan alat yang bisa digunakan untuk membuat lubang, alur, perluasan, dan penghalusan dengan presisi dan keakuratan. Jenis-jenis mata bor tangan. 1. Mata bor kayu, berguna untuk mengebor atau membuat lubang benda kerja yang terbuat dari kayu. 2. Mata bor kipas. Mata bor kipas mempunyai ukuran yang lebih lebar dibanding mata bor kayu dan mempunyai ujung yang runcing juga. 3. Mata bor auger,
berguna untuk membuat lubang yang lebih besar dari mata bor kayu dan kipas. 4. Mata bor beton, digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada tembok rumah. 5. Mata bor multifungsi, digunakan untuk membuat lubang dengan berbagai material seperti kayu, plastik, beton, dan logam. 6. Mata bor kaca, berguna untuk membuat lubang dengan material kaca. Gambar tersebut menunjukkan alat pengulir, yaitu tap atau pengulir dalam. Untuk membuat ulir bagian dalam dapat digunakan satu setel ulir. Pengulir dalam tab bagian atas tab dibuat berbentuk segi empat sebagai tempat untuk memasang dudukan pada tangkai tab. Urutan pemakaian tab yaitu 1. Taper digunakan pada saat awal penguliran atau sedikit ulir. 2. Plug digunakan setelah tab kedua atau setengah ulir. 3. Bottoming digunakan setelah tab ketiga atau finishing. Gambar tersebut menunjukkan alat pengulir yaitu sney atau pengulir luar. Sney merupakan alat untuk membuat ulir luar suatu benda kerja. Bahan sney dibuat dari baja sayat cepat. Dalam pemakaiannya, sney dijepit dengan bantuan rumah sney yang dilengkapi dengan tangka. Sedangkan bentuk sney dibagi menjadi dua macam, yaitu sney belah bulat dan sney segi 6.